Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada dan menyempatkan diri menonton channel Agung Pos di studio Kuyang Sabar. Saat ini kami kedatangan tamu, memang sebelumnya kami undang, yaitu Pak Sapran SP Camat Tanjung Batu. Kepada Pak Sapran, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Sapran, terima kasih telah mendatangi studio Kuyang Sabar untuk berwawancara eksklusif bagaimana kondisi Kecamatan Tanjung Batu selama Bapak pimpin lebih kurang. Apa yang Bapak ketahui tentang Kecamatan Tanjung Batu selama Bapak menjadi camat di kecamatan tersebut? Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kami menjabat diberi amanah dari Bapak Bupati Pancawijaya Akbar dan Bapak Ardani sekitar 31 Mei kemarin, dan sekarang hampir 4 bulan kami diberi amanah untuk menjabat camat Kecamatan Tanjung Batu. Nah, adapun untuk Kecamatan Tanjung Batu itu mempunyai 19 desa dan 2 kelurahan. Dalam pemberian amanah ini kami juga menjalankan apa yang program pemerintah itu akan kami lanjutkan ke desa-desa dan kelurahan, terus menjaga undang-undang dan perda yang ada di Kabupaten Bandung. Ya, sebagai perpanjangan tangan Bupati Kepala Daerah tentunya melaksanakan berbagai program yang ada di kabupaten untuk membantu program organisasi bangkit. Pak Camat, apa sudah ada penitip semua ke desa-desa yang ada di sana? Kalau untuk desa-desa itu sudah ada penitip semua, namun 2022 nanti itu akan melaksanakan pemilihan secara serentak itu 8 desa yang ada di Kecamatan Tanjung Batu. Mereka tuh memang habis waktunya. Habis waktu, Pak. Yang lainnya mungkin masih banyak. Iya. Ya, terdiri dari 2 kelurahan, Pak. 2 kelurahan. Ya, kalau mata pencarian penduduknya di Kecamatan Tanjung Batunya apa, Pak? Kalau untuk Tanjung Batu itu home industri yang ada di Kecamatan Tanjung Batu itu sangat banyak. Sangat banyak seperti salah satunya itu ada Pandai Besi. Pandai Besi. Kemudian ada Pandai Emas. Pandai Emas. Oh, Pandai Emas ada. Iya, Pandai Emas ada. Pandai. Tapi lokasi emas tidak ada sih. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi mereka bekerja sama dengan toko-toko emas yang ada di Palembang. Palembang. Iya, iya, iya. Kemudian di sana ada juga Pandai Perak. Iya, iya. Kemudian ada kerajinan perabot alat masak itu ada di kalau di sana itu di Tanjung Atap itu dengan nama perabot putih. Iya, iya, iya. Jadi untuk masak itu. Masak. Bahan bakunya dari mana? Bahan bakunya itu langsung dari Palembang. Dari Palembang. Tetap beli bahan bakunya. Ya. Kemudian ada yang sekarang lagi kami jalankan dan mudah-mudahan itu akan kami promosikan ke tingkat nasional. Ya. Itu rumah knockdown. Rumah knockdown. Ya. Ya, ya. Pada prinsipnya kalau untuk rumah knockdown ini sudah populer. Ya, ya. Kalau untuk wilayah kecamatan produksinya itu sampai ke Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya. Iya, iya. Artinya seluruh Indonesia rumah knockdown. Indonesia lain. Ya, itu pesanan atau mereka dipasarkan melalui online atau gimana? Itu pesanan, ada juga yang online. Jadi rumah knockdown ini, Pak, kalau kemarin itu perorangan, sekarang mereka dalam tahap pembentukan kelompok. Oh ya, ada kelompok sekarang. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah berkoordinasi dengan ketua rumah knockdown, itu akan diadakan pameran di tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya. Tapi sudah sering mengikuti pameran-pameran seperti itu. Kalau untuk pameran belum. Belum. Ini baru yang pertama. Baru yang pertama. Kalau bahan bakunya kan
100% kayu, Pak. Kayu, ya. Nah, masih bagaimana cara ini sementara kayu sudah agak langka? Jadi Dari mana itu? kayu itu diambil dari wilayah Ya. Ogan Ilir, Ya, kemudian wilayah Oki, oke. dan wilayah lainnya Ya, yaitu sampai ke Jambi. Ya, ya. Kayu. Kalau jenis kayunya itu kelas 1, kelas 2 kan ada. Kayunya itu jenis kayu itu tergantung permintaan. Oh, tergantung permintaan. Termasuk kelas 1 peranti segala Nanti ada. Iya, iya. Berapa ini? Jadi tadi ada pandai emas, Ya, pandai apa tadi lagi? pandai besi. Pandai besi. Ya. Ada juga rumah penonton, ada satu lagi dari industri. Industri yang ada di itu, ya, yang untuk perabot Ya, rumah tangga ya. Ya, rumah tangga. Semuanya ini artinya Aluminium. sudah masyarakat. Ya, masyarakat itu mayoritas banyak yang seperti itu. Iya. Mata pencarian. Mata pencarian. Ya kan pertanian gimana? Kalau pertanian kita di Kecamatan Tanjung Batu itu sedikit kurang. Sedikit kurang. Tapi wilayah Ada, masih ada. Masih ada. Tetap ada. Tapi tetap ada. Tapi ini sekarang kita sedang menggalakkan juga. Iya, iya. Karena sesuai dengan visi misi Pak Bupati, Ya. itu akan menjadikan objek-objek wisata alam. Iya, iya, iya. Kemarin kita sudah mengawal program Pak Bupati untuk telusur sungai mulai dari Ibul Pemulutan sampai ujungnya di Desa Sentul. Sudah sentuh. Sungai. Sungai Terkar. Sungai Terkar. Sungai Terkar. Berapa jam itu dari Ibul sampai ke Sentul? Itu hampir 8 jam. 8 jam. Apa saja yang ditemui di sana? Jadi untuk penelusuran itu baru tahap awal. Iya, iya, iya. Jadi tahap awal Pak Bupati menginginkan sungai yang ada di kita ini difungsikan untuk wisata. Wisata alam. Bisa menarik investor, bisa Ya. menarik wisatawan. Iya, iya, iya. Tapi ujung dari wisata alam ini di Desa Sentul. Karena Desa Sentul ini dari wisata alamnya itu sudah bagus. Semacam wisata air ya. Wisata air. Terus Ya. di seberang Ya. sungainya itu akan dijadikan daerah pertanian. Pertanian. Ini Pertanian padi itu ada pertanian sayuran. sayuran. Jadi Iya. pertanian sayuran karena di kita untuk wilayah Kecamatan Tanjung Batu itu perairannya pasang surut. Pasang surut. Jadi- Oh, masuk pasang surut. Pasang surut. Jadi ketika air surut, lahan yang ada di perairan itu bisa digunakan untuk pertanian. Iya, iya, iya. Tapi untuk di Kecamatan Tanjung Batu itu lebih banyak ke perkebunan karet. Tapi artinya ada irigasi dari pemerintah itu. Kalau Untuk pengaturan air ke pertanian. ya, kalau irigasi itu kurasa tidak perlu, Pak. Iya, iya. Karena pertanian itu di pinggir aliran sungai. Oh, iya, iya, iya. Untuk memancing wisatawan supaya menoleh bahwa ada pertanian yang ada di Ya. Tadi Pak Camat berbicara perkebunan apa? perkebunan karet. Karet. Ya, Iya. perkebunan karet. Tapi di sana kan dikelilingi kalau tidak salah Kecamatan Tanjung Batu ini sekelilingnya hampir pabrik tebu kan? Iya. Kebun tebu, Ya, TPN itu. TPN 7. Ya, Ya, ya. jadi sebagian Ya. di wilayah Kecamatan Tanjung Batu itu memang dikelilingi oleh TPN 7. Iya, iya. Nah, masyarakat memanfaatkan tanah yang tersisa. Iya, iya, iya. Hampir rata-rata pencarian masyarakatnya kebun karet. Iya, iya. Di samping kerajinan-kerajinan yang ada di desa masing-masing. Iya, iya. Di 15 desa, Pak. 19, 19 desa, 2 kelurahan. Artinya 21 semuanya. 21. 21. Di 19 desa itu semuanya mata pencariannya seperti itu.
Ada bermacam-macam. usaha-usaha seperti itu. Bermacam-macam. Ada pertanian, ada Ada perkebunan. pertanian, ada perkebunan. Sekarang di kita itu kan terkenal dengan nanas. Nanas. Ya, Ya. Hasil kebun ya. Ya, hasil kebun. Ya. Jadi sebagian wilayah itu hasil kebunnya nanas. Nanas. Jadi nanas itu dibawa ke daerah-daerah yang ada di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan khususnya dan Pulau-Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya. Iya. Selain dari itu Pak Camat, artinya banyak sekali mata pencaharian penduduk di kecamatan, di desa-desa dan kecamatan itu. Sangat banyak. Bagaimana dengan objek wisata? Apakah ada juga yang membuka objek wisata ini? Kalau objek wisata sekarang kita sedang membuat inovasi untuk objek wisata, Iya. terutama itu Sentul yang ada sekarang ini Burai wisata rumah warna-warni. Ya. Nah sekarang akan kita timbulkan lagi untuk wisata di situ itu Sentul, karena Sentul mempunyai wisata alam yang sangat mumpuni untuk kita jadikan objek wisata. Sekarang sudah ditata Sentul untuk menjadi objek wisata. Baru tahap. Oh, ini. Kemudian ada lagi untuk wisata itu Desa Tanjung Atap. Desa Tanjung Atap. Terkenal dengan wisata Ancol. Oh iya. Objek wisata Ancol. Objek wisata Ancol. Nah, Kenapa dinamakan Ancol? Itu memang dari zaman dulu memang Ancol. Karena kemarin itu ketika kita masih SMA, itu banyak anak-anak muda yang sering nongkrong. Artinya Taman Ancol itu sudah beroperasi ya? Sudah beroperasi. Jadi kemarin juga kita mengadakan World Cleaning Up. Ya. Yang kemarin hari Sabtu kemarin bersih-bersih itu di Desa Tanjung Atap. Itu lokasi itu milik masyarakat pribadi atau aset negara, aset desa? Aset desa. Jadi Tanjung Atap itu Pak memang berpotensi untuk wisata karena wisata alam juga, karena di sana itu backgroundnya itu ada pulau. Iya. Jadi itu dinamakan Pulau Kemarau. Iya. Pulau Kemarau. Di Ancol itu. Iya. Ancol. Iya. Di seberangnya Ancol itu pandangan backgroundnya itu di Pulau Kemarau. Jadi Pulau Kemarau itu cerita nenek moyang dulu itu hampir sama dengan Malin Kundang. Iya. Ada sejarah. Ada sejarah. Sejarahnya gimana? Yang terkenal seperti nama-nama orang siapa? Kalau nama orangnya itu tidak ada nama. Iya. Tapi di tengah pulau itu ada 2 makam. Iya. 2 makam. Tapi tidak tahu namanya. Belum tahu namanya. Belum tahu namanya. Belum tahu namanya. Berapa luas pulau? Sangat luas, Pak. Sangat luas. Jadi pulau itu berbentuk perahu. Iya. Jadi ya hampir sama ceritanya dengan Malin Kundang, karena ini berasal dari kerajaan Sriwijaya. Dia berlayar, ya sama lah. Kandas di situ. Kandas di situ. Ya. Artinya yang di kedua makam itu artinya mungkin berasal dari daerah setempat ya? Itu dari putri dari kerajaan Sriwijaya. Oh iya. Itu cerita nenek-nenek dulu. Ya. Secara spesifik belum tahu sejarah itu. Belum tahu. Ya. Pak Camat, kembali ke tadi Sentul akan dijadikan juga objek wisata air ya. Dan berdekatan dengan rumah warna-warni. Ya. Nanti penataan objek wisata itu akan melibatkan investor atau masyarakat pribadi akan mengelola atau pemerintah desa. Jadi itu akan menjadi income desa. Iya. Jadi ketika wisatawan datang ke Sentul, itu akan disiapkan rumah-rumah untuk menginap. Oh, gitu. Direncanakan seperti itu. Iya. Berapa rumah rencananya? Tergantung
tergantung dari kebutuhan wisatawan ya. yang masuk ke kita. Tapi sekarang belum dibangun. Belum. Kalau tidak salah ada tempat pemandian juga, ada kolam di Kecamatan Tanjung Batu. Di mana? Tempat pemandian ada di Iya. Tanjung Batu. Di Tanjung Batu. Iya, iya. Terpang. Iya. Apa namanya? Terpang. Waterpark. Ya. Ini apa tuh maksud saya itu sudah jalan juga? Sudah jalan itu. Itu milik BUMDes atau masyarakat? Perorangan. Oh, perorangan. Ya, perorangan. Iya, iya. Artinya kayak dengan wisata juga Kecamatan Iya. Tanjung Batu. Apalagi akan dikembangkan lagi dengan wisata-wisata yang lain. Jadi untuk wisata Pak, itu kita selain 2 desa, ada 3 desa, Murai, Sentul, Tanjung Atap, ini kita juga sedang menggalakkan untuk wisata di desa Tanjung Pinang. Ya, ya, ya. Jadi wisata desa Tanjung Pinang itu wisata serpang. Ya, ya, ya. Serpang. Jadi itu dikelola kalau musim surut ini, kemarau ini bisa jadi objek wisata yang sangat bagus. Dan Berbicara masalah pendidikan Pak Caman, kalau SD, SMP, SMA mungkin sudah banyak. Bagaimana dengan sekolah-sekolah agama dan pondok pesantren? Ada di beberapa desa yang tempatnya. Jadi untuk Kecamatan Tanjung Batu itu memang termasuk kecamatan religi. Ya, ya. Termasuk religi, dan di sana juga mempunyai banyak sekali pondok pesantren. Ya, ya, ya. Seperti di Bandung itu ada pondok pesantren yang tua. Ya, ya, ya. Yang tertua. Yang tertua. Ya, yang tertua. Kemudian di desa Bangun Jaya. Ya, ya. Hampir setiap desa yang ada di Kecamatan Tanjung Batu mempunyai pondok pesantren. Pondok pesantren. Jadi untuk desa-desa yang mempunyai pondok pesantren seperti Limang Jaya, Ya, Tanjung Pinang, ya. Tanjung Atap, kemudian di Tanjung Diri. Tanjung Bangun Jaya sekarang. Bangun Jaya, Ya, oh. kalau dulu Tanjung Diri, Ya. sekarang Bangun Jaya. Bangun Jaya. Kemudian di daerah Tanjung Batu seberang. Jadi banyak sekali pondok-pondok pesantren. Artinya banyak juga para ulama dan kiai yang dilahirkan di sana. Iya, jadi kebanyakan kiai-kiai yang sekarang ini Ya. banyak juga mengemban ilmu di Di pondok-pondok pesantren. pondok-pondok pesantren yang ada di Ya. Kecamatan Tanjung Batu. Terima kasih ya. Ya. Oleh Karang Taruna itu diadakan Ya. untuk foto-foto. Foto-foto ya. Anak-anak muda kumpul-kumpul, Ya, ya. kemudian di sana dibuat pondokan-pondokan Wedding seperti itu ya. yang untuk wedding Ya. bisa di situ. Ya. Pak Caman, selama lebih kurang 3 bulan, 4 bulan, masuk 4 bulan, mungkin pernah keliling desa, apa yang ditemui di pedesaan yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan? Jadi masyarakat itu yang kami temui, karena ini masih masa Covid, Ya. jadi terkendala kadang-kadang seperti kerajinan home industri tadi terkendala dengan bahan. Ya, ya. bahan. Kendala bahan itu modal atau gimana? Modal ada, ketersediaan bahan juga ada. Seperti pandai besi. Pandai besi itu kan membutuhkan kebutuhan besi yang sangat tinggi. Kalau produk pantai besi itu apa saja Pak yang diproduksi? Kalau produk pandai besi itu pisau, Bisa kemudian alat pertanian. alat pertanian, Ya, ya. untuk pisau sadap. Pemasaran juga ke luar wilayah Sumatera Selatan juga. Kalau pemasarannya itu sampai ke daerah Riau. Oh, ya, ya. Ya. Ada dari Riau datang ke sini atau kita mengirim? Atau kita yang membawa barang ke sana? Kebanyakan berdasarkan pesanan, kemudian dibawa oleh si pengrajin ke Biasanya. wilayah-wilayah yang sudah. Itu banyak di pedesaan. Jadi setiap pedesaan itu memang ada pandai besi. Ya. Enggak, Pak. Ada desa-desa tertentu. Ada desa-desa tertentu. Jadi Ya. untuk wilayah desa pandai besi itu mencakup
5 desa. Iya, iya, iya. Tanjung Pinang 1, Tanjung Pinang 2, Limang Jaya 1, Limang Jaya 2, kemudian Tanjung Laut. Iya, iya, iya. Nah, itu. Bagaimana dengan sektor-sektor yang lain, pertanian, misalnya perkebunan, apa peran pemerintah selama ini bagaimana? Kalau sektor pertanian itu ya terbatas, Mas. Iya, iya, iya. Karena wilayah di Kecamatan Tanjung Batu itu dikelilingi oleh perairan. Iya, iya. Perairan dan perkebunan tebu ya. Iya, perkebunan Ya. tebu ya, di situ. Selain dari itu, bagaimana dengan pelayanan-pelayanan masyarakat pedesaan mengenai KTP, serta pelayanan yang lain, juga dunia pendidikan selama musim pandemi, bagaimana, Pak? Ya. Jadi semenjak launching di oleh Bapak Bupati tentang pelayanan kios online. Ya. Jadi untuk Kecamatan Tanjung Batu itu masyarakat bisa Mengurus KTP mengurus KTP di desa masing-masing. masing-masing, karena di desa masing-masing itu dibuat kios untuk pelayanan online. Bagaimana masalah jaringan? Kalau jaringan itu relatif lah. Relatif. Iya, relatif. Artinya nyambung semua? Ada yang nyambung, Iya, iya. ada yang Kurang mungkin? kurang karena keterbatasan jarak. Ya, ya. Seperti Desa Sentul itu perlu diberi tower Ya, ya. untuk pelayanan yang ada di. Iya. Masalah dunia pendidikan gimana Pak? Pantauan Pak Camat? Alhamdulillah kalau dari dunia pendidikan baik itu sekolah SD, SMP, dan SMA di sana itu cukup efektif. Artinya Dan efektif dan berjalan. mereka tetap menjalankan Ya. prokes. Nah, Ya. Jadi siswa itu dibuat masuk kelas itu per session iya, iya, iya. pertama. Iya, Ada dari jam 7 sampai jam gantian. 10. Iya, iya. Jam 10 nanti kelas 5 sampai kelas 6. Iya, iya, iya. Diatur sedemikian Diatur, rupa. ya. Ya. Pak Camat, kita ini kan ada 19 desa. Semuanya menggunakan dana pembangunannya untuk desa itu ada dana pembangunan dari pemerintah. Bagaimana pemantauan Pak Camat tentang realisasi pembangunan selama ini dan pengetahuan Pak Camat selama menjadi camat Tanjung Batu? Nah, alhamdulillah untuk Tanjung Batu itu pengelolaan dana desa Ya, yang dari pemerintah alhamdulillah berjalan dengan baik. iya, iya, iya. Jadi ini merupakan support untuk desa, Ya, karena desa bisa mengembangkan infrastruktur itu hampir rata-rata untuk Kecamatan Tanjung Batu itu infrastrukturnya kalau untuk di desa itu sudah bagus ya, ya. yang bisa digunakan oleh masyarakat, terutama untuk yang kemarin untuk jalan ke Ya. perkebunan. Ya, yang ditanam pisang itu. Ya, Ya, tidak Sekarang bisa sudah bagus, ya? jalan, sekarang sudah bisa. sudah bagus. Pak Camat, ya, akhir waktu mungkin ada himbauan kepada masyarakat, permohonan kepada pemerintah atas temuan selama berkunjung ke desa. Silakan, Pak. Jadi kalau untuk di desa kami mengharapkan sekarang kami sedang menjalankan program pertama visi misi dari Ya. Bapak Bupati, terutama bidang infrastruktur, karena di Kecamatan Tanjung Batu itu memang membutuhkan infrastruktur yang lebih. Artinya masih ada desa-desa yang terisolir. Kalau terisolir itu hampir tidak ada. Tidak ada, cuman mungkin Tapi kerusakannya. kerusakan dari jalan untuk menuju desa tersebut ya ada. Iya. Tuh. Dan kami sekarang sedang menginventaris program apa yang bisa kita kembangkan di
kecamatan, kecamatan. khususnya di desa-desa. Tapi artinya komunikasi dan transportasi dari desa-desa sampai ke ibu kota kecamatan lancar. Lancar. Ya, cuman ada beberapa desa yang terkendala musim hujan segala macam karena belum dikeraskan mungkin. Ya. Ya masih ada lagi Pak Jawan? Ya, saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami dengan Camat Tanjung Batu, Pak Satpram SP. Insya Allah ini akan menjadi masukan berharga bagi kita semua, terutama bagi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir dan masyarakat di Kecamatan Tanjung Batu. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.